Pendapat Pak Ustadz tentang Islam Nusantara. Tema yang kita akan bahas di kajian kita malam hari ini adalah tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara. Saya akan jawab sekarang masalah Islam Nusantara ini. Kalau saya ya, bahasa saya pribadi. Pandangan beliau mengenai Islam Nusantara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapan ini, Pak Ustadz? Itu saja, terima kasih. Sebenarnya bahasa mereka itu bahasanya baik, Pak. Menjaga kearifan lokal. Bukan Pak Arif ya, menjaga kearifan lokal. Bagaimana kita menyikapi Islam Nusantara? Saya ikut pendapat pertengahan almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Pendapat Pak Ustadz tentang Islam Nusantara. Ada Islam di Nusantara, ada Islam Nusantara. Itu dibedakan. Kalau Islam di Nusantara, selesai, kita sudah bahas. Gak usah saya terangkan lagi, sudah 3 jam, masa mau diulang? Kan, lihat rekaman, selesai. Tapi Islam Nusantara, antum mesti tanyakan dulu apa maksudnya. Saya tanya dulu maksudnya apa Islam Nusantara. Perjelas dulu, sehingga dengan jelasnya definisi, mudah untuk mengurai pendapat. Nah ini kalau tidak jelas, kenapa yang mau diambil? Ya? Kata Islam itu, sebetulnya itu sudah makna yang komprehensif. Jadi kalau antum kurangi katanya, jadi berkurang maknanya, ditambahkan jadi berkurang maknanya. Sama, jadi nggak boleh tambah-tambah, kalimatnya jelas. Jelas. Misal, kecuali sifatnya ya. Kalau maknanya sudah jelas. Tanah luas. Luas gak? Seluas apa? Yang antum batasi kalau sebut tanah luas ya luas. Luas, seluas-luasnya. Tanah seluas masjid. Seluas apa? Tuh, jadi menyempit kan? Seluas masjid kan? Luasnya saya buang. Tanah masjid. Luas gak? Belum tentu. Masjid yang mana? Masjid yang mana? Jadi kalau saya hilangkan kalimat salah satunya, maka akan berkurang maknanya. Islam itu sudah kalimat jam'ul jama', sudah lengkap, sudah baik, sudah sempurna. Jadi kalau ditambahkan jadi berkurang, dikurangi jadi hilang. Islam kurangi misalnya, ayo kurangi S-nya jadi hilang. Ya kan cek, bingung kan? M-nya dibuang jadi Islam. Silakan. Kalimatnya dibuang, I bisa dibuang, L dibuang, A dibuang, M dibuang, tinggal S, dingin. Nggak bisa. Nggak bisa, gitu kan? Baik, susah. Antum tambahkan, jadi berkurang lagi, jadi menyempit kalimatnya. Islam Nusantara, dibatasilah kalimat Islam dengan kata Nusantara. Yang tadinya bisa luas sifatnya, jadi menyempit maknanya. Ya, apa yang dimaksudkan dengan kalimat itu? Kalau yang dimaksudkan adalah Islamnya orang Nusantara yang memiliki ciri khas dalam kehidupannya dan disibuk oleh nilai-nilai Islam, itu nggak ada masalah. Tapi kalau nilai-nilai Islam dibatasi oleh nilai Nusantara yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat pada umumnya, persepsinya berubah, itu yang harus diluruskan. Misal, kami Islam Nusantara, nggak pakai jubah, Masya Allah. Pakainya batik misalnya kan? Islam Nusantara itu begitu, yang jubah nggak boleh, itu Arab, Masya Allah. Nah, teman-teman sekarang itu udah bukan Nusantara namanya. Jangan begitulah ya. Jadi kalau ada kebaikan, antum pun jangan suudzon juga. Mungkin yang dimaksud konsep kebaikan yang menghadirkan karakteristik orang Nusantara yang beda mungkin dengan orang Arab, beda mungkin dengan orang Eropa, nggak ada masalah. Orang Arab pakai gamis, kita pakai sarung. Kan itu sudah adaptasi yang berbeda-beda. Dulu orang Arab pakai sarung juga, ada. Jadi kalau kita mau pakai Islam Nusantara nih, nggak harus pakai jubah, kita pakai sarung misalnya untuk fleksibilitas kehidupan, nggak ada masalah. Tapi juga jangan mencela satu sama lain. Satu pakai sarung, satu pakai ini, dan ditempatkan. Karena kalau pakai sarung di Arab, di beberapa negara Arab tidak semuanya. Kalau di Yaman itu dipahami. Jadi kalau antum pakai sarung misalnya di Libya siang-siang itu disiulin tuh, siul, ya macam-macam. Karena cuma 2 orang yang pakai sarung siang-siang. Satu yang baru disunat, yang kedua yang baru nikah, gitu ya. Jadi kalau antum pakai sarung, rame itu di jalan. Itu nggak bisa. Jadi macam-macam. Sama kayak antum misalnya pakai jubah kan? Ya keseharian nggak ada masalah. Dipakai ke kantor yang pakai dasen pakai jubah, Masya Allah. Dan kalau mau rapat direktur pakai jubah, kan rame. Jadi nggak apa-apa, adaptasi sesuaikan macam-macam. Jadi itu mungkin yang dimaksudkan. Ini saya berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon maksudnya mungkin ada nilai-nilai kebaikan dengan Islam itu melekat di Nusantara tanpa harus kemudian ya merubah hal-hal yang sudah jadi tradisi tapi tidak bertentangan dengan syariat. Itu nggak ada masalah. Itu dipahami. Jadi kalau kemudian dipaksakan harus merubah syariat sesuai dengan adat-adat, nah itu yang harus dikritisi. Jadi kita normal-normal saja, jangan berlebihan. Jelas ya? Baik. Tema yang kita akan bahas di kajian kita malam hari ini adalah tentang Islam Nusantara. Yang kata orang-orang disingkat jadi JIN. Jaringan Islam Nusantara. Ya. Tema ini saya yakin bukanlah tema yang asing atau sulit untuk diketahui kebatilannya. Namanya saya sudah JIN.
Beda sama manusia. Tentu akan mudah diketahui kelemahannya. Dan saya yakin orang-orang yang terbiasa mengikuti pengajian sudah mengetahuinya. Sudah mengetahui sisi keburukannya, bahkan penyimpangannya, kekufurannya. Antum pun yang datang malam hari ini, saya yakin sudah punya bacaan yang banyak tentang masalah ini. Apalagi para ustadz kita, jazakumullahu khairan, tidak kurang dalam membantah penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan pemahaman ini maupun pemahaman-pemahaman sesat lainnya. Mungkin ya dalam kajian malam hari ini saya tidak akan menyoroti terlalu panjang lebar tentang pemahaman ini karena tidak pantas dibicarakan terlalu panjang. Rugi waktu dan menghabiskan tenaga. Ya. Sebagian dari ucapan mereka kita ketahui para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sewaktu menceritakan tentang penyimpangannya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Apa kata para ulama? Nahnu nastati'u an nahki kalamal Yahudi wan Nasara wala nastati'u an nahki kalam haula. Kita mampu menceritakan ucapannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi sungguh ucapan mereka tidak mampu kita nukilkan. Saking kotornya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh sangat besar keburukan. Sangat besar kotornya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan mereka, tidak lain yang mereka ucapkan adalah kedustaan. Naudzubillahi min dzalik. Cuman satu titik penting, satu poin penting yang ingin kita soroti dari adanya pemahaman yang sangat menyimpang ini, ya, Islam Nusantara. Adanya pemahaman ini yang mestinya menjadikan sebagian orang bertanya-tanya, Islam seperti ini sangat jelas penyimpangannya. Kenapa harus dibahas? Semua orang sudah tahu kesesatannya. Lebih baik kita membahas perkara-perkara lain yang butuh untuk penjelasan. Pertanyaannya dikembalikan kepada yang mengungkapkan masalah tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab. Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam, bukan. Tapi mengislamkan Arab dan mengislamkan dunia. Jadi tugas beliau bukan mengarabkan Islam, tapi mengislamkan Arab. Tatkala Islam sampai ke Mesir, Mesir bukan Arab. Dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Islam. Kemudian Islam sampai kemana? Ke Spanyol, ke Eropa. Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab. Bukan. Jadi Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allah Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Gimana jemaah? Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita, itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam. Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam. Jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Jadi Islamnya dijawakan, bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Mesir, nggak ada Islam India, nggak ada Islam Eropa, nggak ada Islam Afrika, nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam Malaysia. Yang ada Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu sebetulnya apa sih latar belakang mereka itu? Terus apa maksud dari adanya Islam Nusantara itu tersebut? Di luar Terus gimana cara kita menyikapi isu-isu yang baru dari Islam ini sendiri saat itu? Apakah harusnya Muslim itu Muslim Nusantara bukan Islam Nusantara gitu ya? Nah itu aja Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan jawab sekarang masalah Islam Nusantara ini. Kalau saya ya, bahasa saya pribadi, ini orang-orang yang iseng. Gitu. Iseng, gak ada kerjaan gitu. Kita harus memiliki program Islamisasi Nusantara. Ya, Nusantara ini Indonesia lebih diislamkan, itu benar. Kalau Islam Nusantara berarti Islam yang mau dinusantarakan, nggak bisa, nggak mungkin. Karena Islam itu memang untuk seluruh alam semesta punya hukum. Semua adat, semua kebiasaan harus ikutin Islam, gitu kan? Harus ikutin Islam. Dan kalau saya dan teman-teman dai sudah tahu sebenarnya, ini program dari orang-orang yang coba ingin mengelabuhi warna Islam itu. Karena perkembangan Islam sangat pesat, gitu kan? Maka dibuatlah segala macam isu. Saya yakin Anda dengan akal sehat Anda akan bisa memahami kok, gitu kan? Islam itu punya standarisasi hukum. Kalau mau wudhunya, mau di Saudi, mau di Amerika, mau di Indonesia, sama saja wudhunya, sama saja hadap kiblatnya, syarat-syaratnya sama, tutup aurat, bacaannya yang batalin, sama saja. Kita punya standarisasi masalah itu. Saya melihat ini sebenarnya upaya saja, gitu kan? Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Allah pasti akan menerangkan agamanya ini, walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik tidak setuju, orang kafir tidak setuju, tetap agama Allah akan disebarkan olehnya. Jadi tugas kita ya sebagai seorang muslim yang benar dan muslimah, hadir di majelis ilmu yang benar, belajar dari para teman-teman ustadz, kiai, ya siapa saja yang jadikan pewaris para nabi ini, yang memiliki ilmu yang kapasitas ilmu dan kapabilitas yang cukup, sehingga memang selalu cirinya rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Ya kembali kepada sahabat, maka kita akan tahu bagaimana Islam klasik itu, dan dia akan terus jalan bersama dengan waktu modern sampai hari kiamat. Kejayaan di situ. Dan tidak usah terpengaruh, tidak usah dibaca bukunya, nggak usah juga dicari tahu, karena nggak perlu semuanya. Itu hanya akan menghabiskan waktu kita sia-sia saja. Allah alam gitu. Juga mengenai Islam Nusantara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Nusantara kalau maknanya adalah Islam di Nusantara adalah sah. Islam di Nusantara adalah Islamnya ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, dengan akidah yang sesuai dengan akidah yang diajarkan baginda Nabi. Islam di Nusantara dengan madhab kita Imam Syafi'i, dengan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Jadi Islam di Nusantara itu Islam. Adapun masalah percampuran budaya, pakai kopiah sarung ini adalah budaya. Pakai sarung menutup aurat, intinya kan menutup aurat. Biarpun orang Arab juga tidak menyalahkan karena menutup aurat. Adapun Islam di Nusantara itu maksudnya, kalau maksudnya adalah Islam yang penuh dengan kelembutan, seperti yang dibawa oleh para wali songo. Wali songo datang dari Gujarat, sebagian datang dari Hadramut. Berarti ya sama Islam kita dengan Islam yang ada di sana. Maksudnya Islam yang benar dengan akidah yang benar, bukan Islam yang dikit-dikit mengkafirkan. Maksudnya kalau itu adalah benar. Kalau maksudnya Islam Nusantara adalah Islam dengan akidah yang dibawa oleh Syekh Hashim Asy'ari, dan kemudian ke atasnya adalah kepada Syekh Abdul Hasan Asy'ari, akidah Asy'ariyah, yaitu adalah akidah Islam ada di Nusantara. Cuman kalau ada orang membuat istilah Islam Nusantara maksudnya lain, misalnya untuk membuka celah jauh daripada akidahnya Syekh Hashim Asy'ari, maka itu adalah kalimat yang diplesetkan. Kita tidak akan setuju dengan kalimat Islam Nusantara, tapi digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan muassis Nahdlatul Ulama misalnya. Ada akidah Syekh Hashim Asy'ari, jadi seperti itu. Nah, kadang ini yang dikhawatirkan adalah Islam Nusantara itu untuk membuat satu kelompok yang berbeda. Kelompok apa ini? Kelompok yang sudah bebas dalam beragama. Ini berbahaya sekali. Ada istilahnya dengan kelompoknya, pokoknya menganggap agama sama dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Tapi kalau Islam di Nusantara, Islamnya Syekh Hashim Asy'ari, itulah yang harus kita dukung. Bagaimana Syekh Hashim Asy'ari? Anda baca bukunya. Kemarin bulan Ramadan kita baca Adabul Alim Al Muta'allim Syekh Hashim Asy'ari, dan insya Allah kita akan terus baca aja Syekh Hashim Asy'ari. Ternyata benar beliau itu datang ke Indonesia ini, bukan datang. Beliau orang Indonesia yang menuntut ilmu di Arab sana. Beliau adalah muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ilmunya Syekh Hashim Asy'ari adalah Said Ahmad Zaini Dahlan. Beliau orang besar, orang alim di Arab sana, yang orang pakar akidah Asy'ariyah, pakar ilmu.
kembali bukan sekedar membuat sebuah organisasi, akan tapi di samping membuat organisasi belum membawa akidah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebar di penjuru Indonesia, yaitu Islam yang ada di Nusantara. Maksudnya jangan dicampuri dengan Islam yang aneh-aneh, tiba-tiba ada orang datang ngebom, itu bukan Islam. Ngebom, caci maki, ngolok-ngolok, maulid kayak begini masuk neraka. Nah, ini Islam model siapa? Bukan Islam yang ada di Nusantara. Kalau maksud seperti itu adalah kita sepakat. Cuman kalau maksud yang membuat istilah Islam Nusantara adalah bukan ini, maka itu bukan urusan kita. Maka yang berani mengatakan Islam Nusantara harus kembali kepada Islam Nusantara. Islam di Nusantara adalah kembali kepada akidahnya Syekh Hashim Asy'ari. Ini kita duduk dong, ayo. Ilmunya Syekh Hashim Asy'ari itu ada, akidahnya itu ada, sangat jelas. Dan akidah Syekh Hashim Asy'ari adalah akidah yang dianut oleh masyarakat Indonesia mayoritas semuanya. Dengan bermadhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, inilah Islam yang ada di Nusantara dan tidak beda dengan Islam yang ada di Hadramut sana. Saya tinggal di Hadramut, mirip sekali kegiatan-kegiatannya, kelembutan-kelembutannya. Kalau ternyata di Arab kok banyak ontran-ontran, banyak gara-gara, banyak kehancuran, bukan karena Islamnya, karena itu adalah penyelewengan akan Islam. Coba, ini sanadnya ilmu yang ada di Jawa ini adalah dari Gujarat, dari Hadramut. Wali Songo itu mbahnya, saya hampir setiap ahad ziarah kuburnya. Wali Songo itu, Ammul Fakih ada di sana. Dan itu menurunkan keturunan yang hebat. Jadi tidak ada beda Islam Nusantara dengan Islam yang ada di Hadramut sana. Hadramut lembut tahun khususnya. Yaitu tadi kalau tabrak mobil jeder, ya mohon maaf selesai tadi. Kalau lagi ribut selalu ada Sayyidina Muhammad. Itulah Islam yang ada di sana, dan di sini seharusnya nggak ada beda mestinya, karena itu satu jalur. Wallahu a'lam bishawab. Menjaga kearifan lokal, bukan Pak Arif ya, menjaga kearifan lokal. Kalau kita kembalikan menjaga kearifan lokal, kita tarik pada zaman Rasulullah itu apa sih? Menjaga adat istiadat, taklid buta mereka kepada para pembesar. Itu sebenarnya sama, cuma bahasanya dibuat versi kekinian, menjaga kearifan lokal. Bukankah dulu orang-orang musyrik ketika menolak Nabi juga karena Nabi itu merusak adat istiadatnya orang-orang Arab? Makanya mereka itu kalau menolak dakwahnya Rasul selalu dengan kata-kata sakral. Apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang? Itu kalimat sakral itu. Itu pula yang menjadikan akhirnya Abu Thalib gagal masuk Islam, itu juga kalimat itu. Dan Allah berikan itu di dalam surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau kamu katakan kepada mereka untuk mengikuti Allah, mereka akan katakan, kami akan mengikuti apa yang Allah turunkan. Untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan berkata, kami akan menuruti apa yang dikatakan oleh nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi itu sebenarnya sejarah yang berulang. Untuk kemudian mendiskreditkan kembali apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan ini untuk orang Arab Islam ini. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan sunnah ini hanya untuk orang-orang Quraisy musyrikun, untuk orang-orang Quraisy saja Arab. Tidak. Nabi diutus menjadi rahmatan lil alamin. Ayat itu kan yang sering mereka katakan. Kenapa mereka lupa dengan ayat itu sendiri? Mereka mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan itu yang mereka sering sampaikan. Islam itu rahmat bagi seluruh alam, berarti rahmat bagi orang Indonesia pula. Adapun kemudian masalah jenggot, kalau dikatakan bahwasanya itu adalah merupakan kebiasaan orang Arab. Lalu kenapa seluruh para ulama mereka menyepakati bahwasanya itu termasuk sunnah? Tidak ada itu ulama dari 4 madhab saja, yang nggak usah panjang-panjang lah. Tidak ada itu yang mengatakan bahwasanya jenggot itu budaya Arab. Bukankah mereka yang lebih tahu daripada kita? Bukankah mereka juga bermadhab kepada Imam Syafi'i? Katanya. Sebenarnya itu yang kemudian kita harus kembalikan dulu. Bahwasanya ada orang-orang yang ingin sekali untuk kemudian merubuhkan kembali kemurnian Islam. Dan itu dilakukan dengan cara-cara yang mereka lakukan. Ya salah satunya melemparkan isu, kita ini Islam yang hidup di Indonesia, berarti Islamnya harus sesuai dengan Indonesia. Loh, sejak kapan Allah itu diatur Islamnya? Lillahi mulkus samawati wal ardi, segala yang ada di bumi dan di langit itu miliknya Allah. Jadi kan dibedakan sekarang, kamu itu bukan orang Indonesia yang Islam, tapi orang Islam yang di Indonesia. Itu beda. Kenapa? Kalau kamu orang Islam yang di Indonesia berarti menyesuaikan Indonesia. Loh, sejak kapan kita itu menguasai Indonesia? Bukankah yang menguasai Indonesia itu Allah? Jadi pada dasarnya, bagaimana kita menyadarkan kalangan Islam Nusantara itu? Ya dengan pelan-pelan, akhlak, ilmu yang sampaikan. Tapi saya juga kemudian tidak langsung ini. Tapi kita juga introspeksi, Pak. Mungkin adanya resistensi besar-besaran sekarang itu. Kenapa? Banyak orang yang belajar kadang-kadang itu tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Orang yang belajar sunnah tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Akhirnya apa? Resistensinya itu gede-gedean sekarang. Di mana-mana kan? Sekarang kita lihat banyak masjid yang kemudian diambil alih. Masjid mana diambil alih lagi. Kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan kita ini tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Sampai akhirnya apa? Resistensinya semakin besar-besaran. Ya, karena kemudian dakwah itu harus kita evaluasi. Jangan-jangan kita tidak berakhlak.
Sering kan saya sampaikan berpuluh-puluh kali. Kalau kita dibenci karena kebenaran itu anugerah. Tapi kalau kita dibenci karena akhlak itu musibah. Karena siapapun yang dibenci karena akhlak, orang itu akan jauh dari apa yang kita bawa. Kita misalkan mengaku bahwasanya kita memegang tauhid dan sunnah, tapi tidak berakhlak. Orang itu akan benci sama tauhid dan sunnah. Disebabkan apa? Ngelihat orang yang membawa itu tidak punya akhlak. Itu yang menjadikan kita paham bahwasanya kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan resistensi ini besar-besaran karena kemudian mungkin kita tidak memiliki akhlak. Tapi kalau kita sudah memperlihatkan akhlak yang baik, kita sudah santun menjelaskan, kalau masih dibenci ya itu berarti sudah di luar tanggung jawab kita. Kembalinya kepada hidayah. Bagaimana kita menyikapi Islam Nusantara? Saya ikut pendapat pertengahan almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara. Saya jelaskan ke anak-anak remaja. Anak-anak sekalian, kita punya Islam di Nusantara, bahwa ulama kita tidak membebek, tidak mengekor, tidak mengikut saja pada ulama Timur Tengah, tapi dia juga punya karya yang luar biasa. Ulama kita bisa menulis tafsir. Bisa nulis tafsir sama macam ulama yang ada di Timur Tengah. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili ujung namanya menunjukkan nama kampungnya. Singkili. Di mana itu? Singkil. Siapa sini orang Aceh Singkil? Sekampung dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Abad ke-17 dia sudah menulis tafsir. Nama tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid. Ulama kita bisa menulis fikih. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, mufti kerajaan Aceh. Sekarang namanya diabadikan jadi UIN. UIN Ar-Raniri. Syekh Abdul Rauf Singkili menulis tafsir. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis fikih. Kitab fikihnya berjudul As-Siratul Mustaqim. Saya ingin betul menengok kitab itu. Kemarin saya sampai di Barbate. Barbate ada di Aceh. Datang bapak-bapak. Mau jumpa Ustaz Somad. Mana dia? Dibawakannya kitab. Saya dengar ceramah Ustaz, katanya Ustaz ingin melihat kitab Siratul Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Iya Pak, mana? Ini saya bawa. Saya buka, saya tengok tulisan asli, huruf Arab gundul, tulis pakai tangan, manuskripku. Saya tengok, foto. Habis itu pulang. Habis itu dibawanya balik. Kayaknya untuk nengok aja. Warisan. Ini diwariskan dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri sampai ke saya sekarang. Terima kasih banyak Pak. Jazakumullah. Biji mata saya pernah menengok kitab yang ditulis ulama Nusantara. Tapi kitab ini payah membacanya. Saya beberapa kali payah bacanya. Lalu dijelaskan, ditafsirkan oleh ulama Nusantara lagi. Siapa namanya? Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berarti dia apa? Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banjari dari kerajaan Banjar di Kalimantan. Bayangkan, ulama yang ada di Aceh, dari ujung Aceh, bisa pula yang menjelaskannya ulama Banjar. Padahal abad ke-17-18, waktu itu belum ada pesawat, kapal layar. Bisa pula mereka punya hubungan yang hebat. Itulah ulama Nusantara. Isi ajarannya sama podo, sami mawon, same no different. Beda-beda. Ulama luar biasa. Lalu kerajaan Indragiri, yang ulama Sultan Soleh ingin supaya masyarakat Indragiri bangkit, diundang lagi ulama Nusantara bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Indragiri Al-Banjari, cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama kita luar biasa. Datanglah seorang anak muda namanya Ahmad Khatib, merantau ke Makkah karena anak bumi Minangkabau tak punya kamar di rumahnya. Dia duduk di surau. Anak Minangkabau duduk di surau, makanya bisa dua, pandai mengaji, pandai bersilat. Merantau meninggalkan bumi Bukit Tinggi menuju Makkah. Sampai di Makkah hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Bertuah rupanya anak ini. Menikah dengan anak saudagar kaya Syekh Soleh Al-Kurdi yang cantik jelita. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Sultan, dekat dengan Syarif Makkah. Dibawa ke istana, sholat. Ditakdirkan Allah salah bacaan Syarif waktu imam. Diluruskannya dari belakang. Selesai sholat mereka berdialog. Terpukau Syarif, penguasa Makkah, mendengar ilmunya yang hebat, diangkat menjadi imam Masjidil Haram, ulama Nusantara, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib Minangkabawi, ulama Nusantara. Berkawan akrab dengan pemimpin ulama Makkah, bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Makkah Madinah, bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani, orang mana? Banten. Makamnya di Ma'la, ulama-ulama Nusantara. Jadi kalau disebut Islam Nusantara artinya ulama-ulama yang ada di Nusantara dan ajarannya sama dengan ajaran yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang saya paham.